Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masuk ke bab 1, yaitu konsep biaya dan akuntansi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan sifatnya itu ada dua. Pertama yaitu biaya manufaktur atau disebut juga biaya produksi, di mana manufaktur atau biaya pabrik itu kan tempatnya untuk berproduksi. Dan yang kedua itu nanti ada biaya komersial atau biaya non produksi atau disebut juga biaya operasional gitu ya. Kita bahas dulu untuk biaya manufaktur atau biaya pabrik atau biaya produksi. Perlu diingat. Biaya produksi itu ada 3. Pertama, biaya bahan baku langsung. Apa tuh biaya bahan baku langsung? Yaitu biaya bahan baku yang paling dominan atau kuantitasnya paling banyak digunakan untuk membuat suatu produk. Contoh PT Olimpik, di mana PT Olimpik adalah PT yang menghasilkan furniture, contohnya meja kerja. Meja kerja itu biaya bahan baku langsungnya apa? Yaitu kayu. Karena untuk membuat suatu meja tentunya bahan yang paling dominan digunakan yaitu kayu. Itu. Terus biaya produksi yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan oleh seseorang yang memproduksi langsung suatu produk, yaitu contohnya apa? Buruh pabrik gitu ya. Nah, sedangkan di dalam pabrik, karyawannya selain buruhnya itu kan ada supervisornya atau mandornya, ada kepala bagian produksinya, ada manajer produksinya, ada OB-nya gitu kan. Nah, ada bagian packing atau finishing. Nah, itu masuk ke mana, Bu? Nah, itu bukan masuk ke tenaga kerja langsung karena mereka itu tidak langsung terlibat di dalam memproduksi suatu barang. Karena supervisor, kepala bagian, manajer itu kan hanya sifatnya mengawasi saja. OB hanya menyapu atau membersihkannya, dia tidak ada sangkut pautnya dengan produksi suatu barang. Itu masuk ke mana, Bu? Masuk ke biaya tenaga kerja tidak langsung itu nanti. Nah, selanjutnya adalah biaya produksi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Apa itu biaya overhead pabrik? Yaitu seluruh biaya yang terjadi di dalam pabrik kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu meliputi pertama bahan baku tidak langsung atau bahan penolong, yaitu bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu produk yang sifatnya hanya menolong saja atau sifatnya hanya kuantitasnya hanya sedikit. Contohnya tadi meja, bahan penolongnya itu berupa pernis, cat, paku, aksesoris pegangannya itu termasuk bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Jadi harus bisa membedakan ya. Untuk bahan baku tidak langsung itu merupakan komponen biaya overhead pabrik ya. Terus komponen biaya overhead pabrik yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tenaga kerja yang ada di pabrik kecuali buruh, yaitu siapa? Orang-orang yang ada di pabrik kecuali buruh, kecuali orang yang mengerjakan produk itu, yang tadi supervisor atau mandor pabrik, ingat ya, pabrik. Terus gitu kepala bagian pabrik, kepala bagian manajer pabrik, OB pabrik ya. Ini orang-orang yang di dalam pabrik. Karena kenapa? Kita menghitung biaya produksi. Biaya produksi kan biaya yang terjadi di dalam pabrik kan, bukan di office atau bukan di bagian pemasaran.
Nah, selanjutnya yaitu biaya tidak langsung pabrik lainnya. Nah, ini adalah biaya seluruh yang terjadi di dalam pabrik kecuali biaya-biaya yang di atas tadi. Apa? Kecuali biaya bahan baku langsung, kecuali biaya tenaga kerja langsung, kecuali biaya bahan baku tidak langsung, kecuali biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya apa yang ada di pabrik lainnya? Yaitu contohnya biaya utilitas, air pabrik. Ingat ya, pabrik. Terus gitu listrik pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya sewa pabrik, biaya penyusutan peralatan pabrik, biaya, pokoknya seluruh biaya yang terjadi di pabrik kecuali 4 komponen biaya yang di atas tadi. Nah, gitu ya. Nah, dari ketiga biaya produksi ini bisa diklasifikasikan menjadi 2 biaya lagi, yaitu biaya utama dan biaya konversi. Untuk biaya utama itu terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kenapa disebut biaya utama? Karena kalau kita membuat suatu produk, contohnya meja tadi, kalau tidak ada salah satu biaya utama ini, tidak jadi suatu produk. Contoh, saya sudah membeli kayu untuk membuat suatu meja, tapi tukangnya nggak ada, belum datang, nggak jadi meja. Sebaliknya, tukangnya sudah datang, tapi kayunya belum dikirim oleh material, tidak akan jadi suatu produk atau meja itu. Nah, itu kenapa biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama. Yang kedua, biaya konversi. Biaya konversi ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengubah dari bahan baku langsung menjadi bahan jadi. Yaitu apa? Tadi seperti untuk membuat suatu meja atau bahan baku supaya bahan baku kayu menjadi suatu meja itu kan diperlukan adanya tukang sama perlengkapan yang lainnya kan. Nah, kenapa biaya konversi ini meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya konversi biaya yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk atau barang jadi, maka diperlukan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, gitu. Dan yang kedua, untuk klasifikasi berdasarkan sifatnya ada biaya komersial atau biaya non produksi atau disebut juga biaya operasional. Itu ada 3. Beban pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan. Namun secara umum terkadang beban keuangan ini dimasukkan ke dalam beban administrasi. Jadi kalau misalnya di dalam soal beban keuangan tidak ada pilihan, itu dimasukkan administrasi. Nah, apa bedanya beban pemasaran dan administrasi? Beban pemasaran adalah beban-beban yang terjadi di bagian atau divisi pemasaran. Itu terdiri dari apa aja? Ya seluruhnya. Bayangkan dalam suatu ruangan divisi pemasaran atau marketing ya, meliputi biaya gaji bagian pemasaran, beban penyusutan peralatan di gedung pemasaran, biaya penyusutan gedung pemasaran. Pokoknya intinya kalau di soal ada belakangnya pemasaran atau penjualan, itu masuk ke beban pemasaran. Sebaliknya untuk beban administrasi itu kan terjadi di suatu kantor kan. Jadi beban-beban kantor yang terjadi itu disebut beban administrasi. Jadi kalau di soal diminta mengklasifikasikan, tolong klasifikasikan mana biaya administrasi, itu adalah biaya-biaya yang terjadi di kantor. Jadi ujungnya kalau kantor itu masuk ke beban administrasi. Sedangkan kalau belakangnya pabrik itu masuk ke biaya produksi. Nah, nanti tinggal diklasifikasikan aja biaya produksi masuk yang kemana, begitu ya. Oke, langsung kita lanjut coba ke soal 1. Berikut ini adalah data
biaya yang disajikan oleh PT Pekanbaru. Terdiri dari telur dalam pembuatan tar, gitu ya, penyusutan pabrik, dan lain-lain. Nah, diminta apa? Dari biaya-biaya tersebut ini diminta mengklasifikasikan biaya ke dalam komponen masing-masing biaya produksi. Pertama yang A, mana saja yang termasuk biaya bahan baku langsung, mana saja yang termasuk biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga mana saja yang termasuk ke biaya overhead pabrik. Mudah kan? Untuk soal 2, berikut sebagian data biaya yang disajikan oleh PT Duri meliputi bla 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 dan diminta mengklasifikasikan ke dalam biaya non produksi atau biaya operasional, yaitu mana yang masuk ke biaya penjualan atau pemasaran, mana yang masuk ke biaya administrasi dan umum. Seperti yang saya jelaskan, kalau biaya penjualan atau pemasaran ini ya yang dijelaskan yang terkait dengan adanya transaksi penjualan atau pemasaran, sedangkan biaya administrasi dan umum biaya-biaya yang terjadi di kantor. Gitu ya. Selamat mengerjakan.